hari ini ada siapa saja ini Bu Anita? Ya, kita kedatangan tamu dari Tata Usaha SMK Negeri 10 Jeneponto dan ada siswa-siswi SMK Negeri 10 Jeneponto juga. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang bersama KTU baru. Iya. Jadi KTU baru di SMK Negeri 10 Jeneponto. Iya, betul sekali. Oke, bisa diperkenalkan mungkin dulu dirinya Ibu KTU baru. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aksari. Saya menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 10 Jeneponto. Oke, selamat datang di podcast Lockdown untuk Ibu Haji Hapsadi sebagai Kepala KTU SMK Negeri 10 Jeneponto. Nah, selain Ibu KTU kita juga ditemani dengan siswi-siswi cantiknya SMK Negeri 10 Jeneponto. Nah, jadi kedua siswi cantik ini adalah Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Nah, bisa diperkenalkan dirinya dulu dari Ketua OSIS dulu, Bu Anita. Halo, perkenalkan nama saya Nurani Soloviana. Saya dari jurusan TJKT, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Saya dipercaya sebagai Ketua OSIS. Oke, sekarang lanjut ke Wakil Ketua OSIS. Baik, saya atas nama Mesya Minani dari jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Di sini saya dipercaya sebagai Wakil Ketua OSIS. Oke, jadi itu tadi perkenalan singkat dari bintang tamu kita hari ini, Bu Anita. Jadi kita mau tanya-tanya dulu sama Ibu KTU baru. Iya, Ibu KTU ini sejak kapan mulai menjabat sebagai KTU di SMK 10, Bu? Saya itu menjabat sejak dari saya lulus dari P3K Administrasi Perkantoran, mulai dari bulan Juli 1 Juli 2025. Oh, berarti mulai dari 1 Juli 2025. Berarti sudah 1 semester ya, Bu ya? Iya. Tapi sebelum menjabat sebagai KTU, Ibu ini sebelumnya kan terangkat sebagai P3K. Sebelumnya Ibu mengabdi di sekolah ini apa Ibu mengabdi di sekolah lain, Bu? Saya mengabdi sekolah sini Sejak tahun berapa itu, Bu? sejak tahun 2013. 2013. Sudah lama. Pantas saja sudah diangkat menjadi P3K. P3K. Nah, untuk kesan pertamanya Ibu di sini terhadap lingkungan warga sekolah, di sini bagaimana kesan tak sama warga-warga sekolah, Bu? Kesan saya di sini, saya sangat bangga, terharu, di mana lingkungan kita di sini SMK 10 sangat adem, guru-gurunya hebat, berirama, stafnya juga, terutama kepala sekolah, dia sangat ramah, baik, sehingga saya bisa diterima di sini dengan baik. Intinya kayak sekolah tak di sini itu kekeluargaannya sangat. Ya, kekeluargaannya juga baik, siswanya, gurunya dan stafnya juga. Oke, Oke, selanjutnya kita ke Ketua OSIS dulu, Bu Anita. Mungkin untuk Ketua OSIS, apa alasan utama mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS? Apa alasan utama? Alasan utama saya itu saya ingin menjadi pemimpin di sekolah ini. Saya ingin membuat perbedaan positif dan membuat di organisasi ini lebih aktif lagi. Oke, jadi bagaimana perasaan tak setelah terpilih menjadi Ketua OSIS? Saya sangat bersyukur atas kepercayaan dari teman-teman semua kepada saya untuk menjadi pemimpin mereka semua. Oke, berarti Ketua OSIS ini menjadi pemimpin untuk teman-temannya di SMK Negeri 10 Jeneponto. Nah, untuk Ananda Mesya ini kan sebagai wakilnya. Nah, apa tugas utama kita untuk dampingi Ketua OSIS selama kepemimpinannya? Di sini tugas utama saya sebagai Wakil Ketua OSIS itu membantu Ketua OSIS mengkoordinasikan pengurus atau menggantikan Ketua OSIS jika berhalangan datang ke sekolah. Oke, jadi tapi kenapa tiba-tiba tertarik untuk masuk menjadi pengurus OSIS? Kan biasanya anak nggak mau sibuk, pasti
selalu dipanggil-panggil dapat apa ini seperti itu. Apa yang membuat seorang Mesya tertarik untuk ikut sebagai pengurus terlibat OSIS? jadi pengurus. Iya. Saya tertarik itu karena saya ingin belajar berorganisasi dan melatih tanggung jawab. Oke, karena mau belajar organisasi dan tanggung jawab. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau tanya lagi sebagai ketua OSIS, adakah sebelum kita jadi ketua OSIS, adakah organisasi yang pernah kita ikuti sebelum ketua OSIS? Saya pernah ikut organisasi Sanggar yang dimana itu saya sebagai senior saya pernah keluar untuk ngejob. Oh, berarti sudah beberapa semester ya Iya. menjadi anggota Sanggar. Kalau Mesya sendiri sebelum menjadi wakil ketua OSIS, Saya juga itu pernah masuk organisasi seperti Sanggar, dan saya juga itu sebagai senior oh, dan pernah ngejob bersama ketua OSIS. oke. Berarti banyak pengalaman di Iya. luar sekolah seperti itu. Kita kembali lagi ke Ibu KTU Bu Anita. Oke, untuk Ibu KTU, apa tugas utama dari Ibu yang ingin lakukan di sekolah? Baik, tugas utama saya itu mengelola administrasi yang ada di sekolah. Misalnya administrasi siswa dan administrasi guru. Oke. Administrasi ya. Menurut Ibu KTU sendiri ini seberapa penting perannya tata usaha dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, mendukung kegiatan atau aktivitas yang ada di sekolah kita? Menurut saya sangat penting dalam jalannya pembelajaran di sekolah kita ini, di mana guru setiap ada kegiatan pasti ada juga di situ namanya tata usaha. Mulai dari administrasinya dengan peralatan-peralatan mulai dengan belajar mengajar yang ada di kelas masing-masing tiap gurunya. Oke, berarti kan sebelum menjadi KTU kan mulai dari 2013 Ibu menjadi staf di sini, menjadi staf honorer. Nah, ketika tahun 2024 Ibu diangkat menjadi P3K. Nah, apa tantangan yang paling kita rasa sejak mulai menjabat sebagai KTU? Tantangannya itu saya harus menyesuaikan diri, mempelajari tentang administrasi Ya. yang sudah ada sebelumnya. Oke, tapi Ibu selama ini lancar untuk administrasi, mengetik atau apa? Mungkin sudah bisa menggunakan 10 jari. Dari awal itu saya belum tahu bagaimana itu mengetik apa, tapi selama saya sudah diangkat menjadi P3K itu saya berusaha untuk bisa belajar. Alhamdulillah saya bisa menjalankan itu. Ya, hebat sekali. Masya Allah, berarti bisa dilewati tantangan-tantangan itu ya Ibu ya. Iya. Oke, kita kembali lagi dulu ke ketua OSIS. Kan ini berapa lama ini menjabat sebagai ketua OSIS, Nak? Belum ada sebulan. Oke, berarti masih baru sekali di Bu Anita. Tapi pasti sudah ada program Ya, ya. betul. Sudah ada di program-program yang direncanakan Ya. untuk sekolah kita nantinya. Menurutnya Ananda, apa program unggulan Tak yang mau kita jalankan selama masa jabatan Tak? Karena kami belum dapat kerja dan insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan ini, jadi saya belum bisa menyebutkan program kerja unggulan apa yang bisa saya laksanakan. Oh, seperti itu. Tapi belum ada bayangan-bayangan seperti itu. Nah, apa kira-kira ya yang program apa ya yang bisa melibatkan teman-temannya di sekolah untuk terlibat aktif? Belum ada. Oke, untuk Ananda wakil ketua OSIS, bagaimana kira-kira pembagian tugasnya nanti ini antara ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Nah, saya sebagai wakil ketua OSIS dan ketua OSIS membagi
secara seimbang. Ketua OSIS memimpin dan saya sebagai wakil ketua OSIS membantu mengkoordinasikan pengurus. Oke, seperti itu Bu Anita. Mungkin selama menjabat wakil ketua OSIS pernah menemukan tantangan? Saya pernah menemukan tantangan karena susah mengatur para anggotanya dan susah mengatur waktu. Oke, belum mampu mengatur waktu di antara belajar dengan organisasi. Nah, itulah sebenarnya dibutuhkan itu di organisasi Bu Anita. Jadi di dalam organisasi itu kita bisa belajar bagaimana mengelola waktu, mengatur waktu dengan baik. Jadi bukan cuma kita belajar di kelas saja. Nah, untuk Ananda ketua OSIS kan sudah kelas 11 ya sekarang. Jadi mungkin Ananda bisa ceritakan masalah apa yang paling ingin Ananda perbaiki di lingkungan sekolah untuk teman-temannya. Masalah yang saya ingin perbaiki itu kesadaran siswa yang masih tidak takut untuk melanggar peraturan di sekolah. Saya lihat masih banyak siswa-siswa yang tidak takut melanggar peraturan di sekolah. Oke, jadi kami ingin ceritanya mau memberantas. Ya, memperbaiki jalan yang benar supaya teman-temannya lagi tidak mengulangi lagi pelanggarannya. Seperti kan kebanyakan ini siswa-siswa itu tidak mau rambutnya dipotong pendek, padahal kan rapi sekali Bu Anita ya kalau pendek rambutnya. Kita ke Ibu KTU lagi. Menurutnya Ibu KTU ini apa ada kira-kira inovasi yang akan Ibu KTU lakukan ke depannya untuk bidang administrasi? Iya, bidang administrasi. Inovasiku itu saya ingin meningkatkan pelayanannya di bidang administrasi mengenai pelayanan di kesiswaan dan ke administrasi guru. Oke, seperti itu Budi. Jadi memang Moki betul-betul melengkapi semuanya ini administrasinya guru dari A sampai Z seperti itu. Hanya seperti itu. Oke. Terus apa harapannya Ibu KTU terhadap kedisiplinan ceritanya ini di staf TU itu ada beberapa orang ya Bu ya. Iya. Ya, bagaimana harapannya sebagai Ibu KTU terhadap teman-teman staf, kedisiplinannya dan bagaimana pelayanan di tata usaha? Saya akan berusaha untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya juga, terutama itu saya pribadi dulu. Saya harus mendisiplinkan diri pribadi dulu, mulai dari disiplin waktu, tata tertib dan sebagainya. Seterusnya untuk saya juga akan mendisiplinkan pelayanannya melalui dengan disiplin pelayanan ke siswa, administrasinya dan juga pelayanan ke guru. Berarti dimulai dari sendiri Budi, baru ke bawahannya. Oke, kita ke ketua OSIS dulu. Pesan apa yang kamu ingin sampaikan kepada anggota-anggotamu supaya lebih efektif dalam kegiatan OSIS? Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama dalam menyukseskan dan membuat sekolah kita lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kalau Ya, Waketos dulu ini, caranya wakil ketua OSIS untuk mendukung ketua OSIS dalam kepemimpinannya. Bantu memberikan masukan, membantu membagi waktu. Oke. Terus kalau misalnya Ibu tanya ke wakil ketua OSIS, apa pesan Tak untuk teman-teman Tak di SMK 10 untuk lebih percaya diri dan aktif? Pesan saya kepada siswa-siswi SMK Negeri 10 Jeneponto, tetap percaya diri dan jangan meragukan diri sendiri. Oke, jangan meragukan diri sendiri, itu poinnya sebenarnya Mbak Anita. oke. Untuk KTU lagi, apa yang Ibu ingin sampaikan untuk siswa agar lebih tertib dalam urusan administrasi? Yang saya ingin sampaikan untuk siswa supaya tertib administrasi, karena
tertib administrasi itu sangat penting dan sangat mendukung supaya belajarnya baik dan supaya kedepannya bisa sukses kalau kita aktif beradministrasi. Oke, apalagi ini untuk anak anda kita yang di ketua OSIS kan harus tertib administrasinya juga seperti itu. Oke, itulah tadi bincang-bincang santai kita bersama Ibu KTU baru SMK Negeri 10 Jeneponto bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 10 Jeneponto. nantikan episode podcast lockdown selanjutnya. Podcast lockdown, buka gerbongnya, ayo berjalan.